Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari 2 Tawari 26 ayat 1-23, tetapi saya hanya akan membacakan ayat pertama sampai kelima dan ayat 21 dan 20-23. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat 21-23, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas raja negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami kisah Raja Uzia dari Yehuda yang ditemukan dalam kitab 2 Tawari 26 ayat 1-23. Uzia memulai pemerintahnya pada usia yang sangat muda dan diawali dengan penuh semangat. Ia melakukan banyak hal baik, namun keberhasilannya mendorongnya ke dalam kesombongan. Saat keberhasilan dan kekuasaannya meningkat, Uzia terjebak dalam kesombongan, bahkan sampai mengambil peran imam dalam bait suci. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya tindakan ini melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah, dan Uzia mengalami konsekuensi yang menyakitkan. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya tetap merendah hati dalam setiap keberhasilan yang kita capai. Kita diingatkan untuk tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Meskipun Allah memberkati kita, kesombongan dapat menghancurkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memeriksa hati kita masing-masing dan senantiasa meminta petunjuk Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan Uzia untuk mengikuti jalan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Segala keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kami, itu asalnya dari Tuhan, dan tidak patut kami menyombongkan diri. Kami harus tetap menyadari siapakah diri kami di hadapan Tuhan, dan semua yang kami miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar dari Uzia, dari keberhasilan dan kegagalannya. Kami terus diingatkan menjadi anak-anak-Mu yang selalu rendah hati, dan hanya meninggikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena segala yang kami miliki adalah asalnya dari Tuhan. Dan biarlah segala yang kami miliki ini pun kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.